lagi bersama saya Ibrahim Batanila. Hari ini kakak akan menjelaskan tentang materi atau soal UAS kelas 11 untuk mata pelajaran biologi ya. Jadi sama seperti sebelumnya, nanti kita akan mulai 15 soal untuk semester pertama dan 15 soal untuk semester kedua. Jadi ditonton terus videonya ya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Soal pertama yaitu tentang endositosis. Nah, jadi kita mulai dari awal bab ya. Endositosis terjadi pada peristiwa A. Penangkapan mangsa oleh hidra, B. Pemecahan makanan oleh sel amoeba, yang C. Pengeluaran zat sisa oleh sel darah, yang D. Penangkapan makanan oleh sel amoeba, dan yang E. Penangkapan makanan oleh hewan air. Nah, jawabannya adalah peristiwa endositosis terjadi pada penangkapan makanan oleh sel amoeba ya. Jadi ada dua jenis ya, ada eksositosis dan endositosis. Nah, kalau ekso itu artinya mengeluarkan. Jadi bukan kalau endo itu istilahnya memakan ya. Jadi ditarik ke dalam makanannya gitu. Nah, itu terjadi pada sel amoeba. Jadi seperti ini misalnya sel amoeba ya. Terus di sini ada makanan nih. Nah, nanti bagian dari membran sel amoeba ini akan membentuk cekungan. Dia akan bergerak menggunakan pseudopodia, kaki semuanya. Oleh karena itu nanti akan ditangkap makanannya gitu. Jadi masukkan ke dalam baru dicerna oleh enzim. Itu baru proses pemecahannya. Tapi peristiwa penangkapannya itu namanya endositosis gitu ya. Kalau yang lainnya gimana? Penangkapan mangsa oleh hidra ini tidak, bukan ya. Pemecahan makanan oleh sel amoeba tadi proses setelahnya. Terus pengeluaran zat sisa oleh sel darah ini juga bukan. Ini pada proses ekspresi ya. Lalu penangkapan makanan oleh hewan air ini terlalu umum ya gitu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan kondisi sel yang dimasukkan ke dalam dua larutan. Jadi ada gambar dua larutan. Ada larutan pertama, ini selnya sel tumbuhan ya. Terus ada larutan yang kedua. Kalau larutan yang pertama, sel tumbuhannya masih utuh. Ini ada tanda H2O masuk dan H2O keluar itu sama ya tanda tangannya. Nah, kalau gambar yang kedua, H2O yang ada di dalam sel tumbuhan itu keluar sehingga selnya menjadi mengkerut kalau dilihat di gambar. Pertanyaannya adalah, berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa yang A, jadi larutan apa? Larutan apa yang ada pada larutan 1 dan 2 ya. Yang A itu apakah hipertonis dan hipotonis, B isotonis hipertonis, C hipotonis hipertonis, D hipotonis isotonis, dan E hipertonis dan isotonis. Jawabannya adalah yang B ya, isotonis dan hipertonis, di mana larutan isotonis, hipertonis, dan ada satu larutan lagi yaitu hipotonis ya. Larutan hipotonis itu merupakan larutan yang menyebabkan sel menjadi turgid atau membesar. Di sini tidak ada gambar sel menjadi membesar. Larutan pertama yang isotonis, selnya itu tetap utuh. Jadi antara air yang masuk dan air atau cairan yang keluar itu sama, sehingga posisi sel atau bentuk sel itu tetap sama ya. Kalau larutan yang ketiga hipertonis, artinya apa? Cairan yang ada di dalam sel ini keluar sehingga sel itu menjadi mengkerut, di mana berarti konsentrasi larutan yang di luar itu jauh lebih tinggi dibandingkan di dalam gitu ya. Jadi ini larutannya larutan gula biasanya ya, larutan hipertonis gitu. Lanjut ya ke nomor 3, fungsi dari organel lisosom. Lisosom berarti salah satu organel yang ada pada sel ya, terutama pada sel hewan. Jawabannya adalah yang A ya. Kita bahas kenapa jawabannya bisa yang A. Yang pertama, membentuk enzim-enzim pencernaan yang belum aktif. Lisosom ini gunanya untuk mencerna ya. Jadi hubungannya dengan enzim pencernaan gitu. Itu di jawaban paling pasti ya.
Terus yang B, mengubah zat kimia. Ini terlalu umum, jadi hampir semua kebanyakan organel sel itu fungsinya seperti itu gitu. Ini terlalu umum. Yang C, autolisis. Autolisis adalah penghancuran diri. Ya, dimana sel itu mengalami lisis, pecah gitu. Ketika dia sudah tua, biasanya dia akan pecah sendiri gitu. Biasanya dimulai dengan nonaktifnya sistem dari membran selnya gitu. Sekresi protein dan glicoprotein ini pada badan Golgi atau aparatus Golgi ya. Lalu memecah lisosom secara kimia. Memecah lisosom artinya apa? Berarti lisosomnya sudah tidak bisa digunakan lagi kan? Berarti harus dipecah, harus dibuat ulang lagi gitu. Nah ini bukan fungsi dari lisosom itu sendiri gitu ya. Lalu nomor 4, di antara jaringan berikut yang termasuk jaringan pengikat. Jaringan pengikat berarti ada di bawah epitel. Adalah A, darah dan tulang, B, tulang dan epitel, C, otot dan tulang rawan, D, lemak dan otot polos, dan E, otot rangka dan ligamen. Yang termasuk jaringan ikat, jaringan pengikat adalah yang A ya. Epitel itu jaringan sendiri. Otot itu otot dan tulang rawan. Nah, jadi kalau lapisannya paling setelah jaringan epitel itu paling dahulu itu adalah jaringan darah gitu. Maka di situ banyak pembuluh darah, arteri dan vena ya. Terus baru ada di bawahnya lagi ada tulang. Terus ada apa lagi? Ada otot gitu ya. Jadi urutannya seperti itu. Jadi kalau yang ini dan ini itu terlalu dalam ya. Jadi harus ada jaringan darah dulu. Di situ jaringan ikat cair ya. Gitu. Oke. Itu jawabannya yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 yaitu tentang fungsi jaringan epitel. Fungsi jaringan epitel adalah yang A, jaringan yang menghasilkan getah, yang B, penghantar rangsang, yang C, menetralisir toksin, yang D, mencerna zat yang masuk ke tubuh, dan E, sebagai pencerna zat kimia. Jawabannya adalah jaringan epitel sebagai penghantar rangsang ya. Contohnya adalah jaringan epitel yang ada di permukaan tubuh ya, yang menyusun kulit. Itu kan sebagai penerima rangsang atau reseptor. Nah, jaringan yang menghasilkan getah itu adalah hormon ya atau endokrin. Lalu menetralisir toksin itu ada di dalam tubuh, biasanya itu adalah hati, organ ya. Lalu pencerna zat yang masuk ke tubuh ini masuknya ke dalam sistem pencernaan ya. Lalu sebagai pencerna zat kimia ini terlalu umum ya. Ini lebih ke arah fungsi dari sel dibandingkan jaringan. Lalu yang soal nomor 6, kultur dari jaringan dari organ daun dapat digunakan untuk memperbanyak tumbuhan karena yang A, sel-selnya mengandung klorofil, B, tersusun atas jaringan meristem, C, tersusun atas jaringan parenkim, D, tersusun atas kambium, dan E, tersusun atas xilem. Jawabannya adalah yang B, tersusun atas jaringan meristem. Kenapa? Karena jaringan meristem itu adalah jaringan yang selalu membelah. Adanya di mana jaringan meristem? Adanya di ujung organ. Adanya di ujung daun, ujung batang, ujung akar. Itu adalah jaringan meristem. Nah, terutama di daun karena dia banyak jaringan yang selalu membelahnya, maka dari itu dia dapat dimanfaatkan ke dalam kultur jaringan untuk memperbanyak, mengculture ya. Lalu kalau yang lainnya gimana? Sel-selnya mengandung klorofil ini fakta ya. Tersusun atas parenkim juga fakta. Tersusun atas kambium adanya di batang ya. Lalu tersusun atas xilem adanya di bagian batang akar ya. Oke, itu jawaban nomor 6.
Lalu yang nomor 7, perbedaan antara jaringan kolenkim dan sklerenkim adalah, jadi kolenkim dulu ya, baru sklerenkim ya. Berperan sebagai jaringan penyokong dan pengangkut, berbentuk sel dan berbentuk serabut. Penebalan hanya di sudut-sudut sel dan penebalan di seluruh dinding sel. Penebalan dari zat kitin dan penebalan dari zat selulosa. Lalu intinya jelas dan telah hilang. Jawabannya adalah yang C. Kolenkim dan sklerenkim ini sama-sama jaringan penyokong. Ya, artinya dia menyokong tumbuh-tumbuhan supaya tetap kokoh gitu. Nah, apa yang disokong, apa yang dibantu dari jaringan kolenkim dan sklerenkim ini adalah untuk penebalan. Penebalan itu maksudnya apa? Untuk membuat proteksi yang lebih bagi tubuh tumbuhan itu sendiri. Kalau kolenkim, sel-selnya masih hidup, jadi penebalannya hanya ada di sudut-sudut dinding sel atau di sudut-sudut sel saja. Kalau sklerenkim, sel-selnya itu sel mati, sehingga penebalannya hampir di seluruh tubuh tumbuhan. Gitu. Kalau berperan sebagai jaringan penyokong dan pengangkut salah ya. Pengangkut itu adalah xilem dan floem. Berbentuk sel dan selaput ini juga bentuk xilem dan floem. Penebalan dari zat kitin. Kitin itu pada jamur atau fungi ya. Kalau tumbuhan dari selulosa. Intinya jelas dan telah hilang ini juga salah. Oke, jadi jawabannya yang C. Nomor 8, perhatikan gambar di bawah. Ini gambar kecambah ya untuk lebih jelasnya. Ini adalah gambar kecambah. Bagian yang bertanda X adanya di paling ujung ya. Adalah A meristem, B parenkim, C kolenkim, D sklerenkim, dan E epidermis. Kita tadi sudah belajar di sebelumnya bagian ujung. Ada bagian yang selalu membelah adalah jaringan meristem. Berarti ini adalah bagian ujung, itu merupakan jaringan meristem ya. Artinya jaringan yang selalu membelah gitu. Kalau parenkim itu jaringan dasar ya. Jaringan yang menyusun itu pasti ada jaringan parenkimnya tuh. Kalau kolenkim, sklerenkim tadi jaringan penyokong saat tumbuhan sudah dewasa. Epidermis ini adanya di permukaan ya. Nomor 9, contoh dari sinartrosis adalah yang A tulang tengkorak, yang B tulang duduk dan tulang paha, yang C tulang jari-jari dan telapak tangan, yang D tulang ruas-ruas tulang pinggang, yang E adalah ruas-ruas pergelangan tangan. Nah, pertanyaannya adalah sinartrosis ya. Kalau yang namanya sendi itu artinya diartrosis, artinya bisa digerakkan. Kalau sinartrosis itu dia tidak bisa digerakkan ya, gerakannya sedikit. Yang mana? Kira-kira yang bukan pergerakan adalah ini yang E, ada pergerakannya sendi. Yang ini juga ada sendi. Terus tulang jari-jari, telapak tangan ada sendi. Tulang duduk dan tulang paha ada sendinya tidak di tulang duduk dan tulang paha. Di tulang tengkorak tidak ada pergerakannya ya. Berarti yang A jawabannya. Oke. Nomor 10, lawan dari gerak ekstensi ya. Ekstensi. A abduksi, B fleksi, C supinasi, D pronasi, dan E depresi ya. Abduksi itu adalah lawannya aduksi ya. Fleksi lawannya ekstensi. Jadi jawabannya yang B. Oke. Fleksi itu gerakan seperti apa? Gerakan kita mengangkat tangan. Ini namanya gerakan ekstensi. Kalau seperti ini gerakan fleksi ya. Terus kalau supinasi dengan pronasi, depresi dengan elevasi. Ya, seperti apa? Kalau yang abduksi itu gerakan mendekati badan dan gerakan menjauhi badan atau tubuh gitu. Kalau supinasi dan pronasi itu gerakan menelungkup dan gerakan menengadah. Kalau depresi dan elevasi depresi itu gerakan kita menunjuk seperti ini. Kalau elevasi itu gerakan ke atas gitu ya.
Jadi jawabannya yang B. Nomor 11, contoh gerak abduksi adalah nih di sini. Tadi kita sudah membahas gerakan abduksi dan aduksi, tapi yang ditanya di sini adalah abduksi, ya. Yang A menggelengkan kepala, yang B merentangkan lengan ke samping, C mengepalkan jari tangan, D mengangkat lutut, dan E mengangkat tumit. Jawabannya adalah yang tadi, abduksi, mendekati badan atau menjauhi badan. Berarti yang B, merentangkan lengan ke arah samping, ya jawabannya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 12. Soal nomor 12 yaitu berikut adalah ciri-ciri otot, jaringan otot ya. Yang pertama, bersifat tidak sadar. Kedua, melekat pada otot rangka. Melekat pada rangka. Yang ketiga, gerakannya lambat. Yang keempat, gerakannya cepat. Yang kelima, tidak mudah lelah. Yang keenam, cepat lelah. Dan yang ketujuh, bersifat sadar. Pertanyaannya adalah yang merupakan ciri otot lurik, ya. Ciri dari otot lurik. Otot lurik sendiri punya nama lain adalah otot rangka. Jadi yang pasti jawaban yang benar adalah melekat pada otot rangka. Kalau pada otot rangka atau pada rangka, gerakannya berarti secara sadar. Berarti yang 2 sama yang 7 benar. Kita cari yang ada 2 dan 7-nya. Yang ada 2 dan 7-nya ini nggak ada, ya. Ini ada, ini nggak ada, ini nggak ada, ini cuma ada 7 ya. Berarti jawabannya coba kita lihat yang B. 2, 4, gerakannya cepat, benar. Karena secara sadar kita bisa kontrol ya. Lalu yang ke-6, cepat lelah, iya. Karena tadi selain kita bisa mengontrol gerakannya, kita juga misalnya kalau kita lari nih, itu kan gerakan cepat dan kita jadi cepat lelah dan bersifat sadar. Berarti yang lainnya ini adalah ciri dari otot polos, gitu ya. Oke, lanjut ke nomor 13. Kemampuan sel darah putih untuk menembus dinding kapiler, artinya untuk menembus dinding sel yang lainnya. Oke, yang pertama fagosit, yang B amilosit, yang C diakinesis, yang D leukositosis, dan yang E endositosis. Oke, jawabannya adalah yang diapedesis. Ya, diapedesis itu jadi kemampuan sel darah putih itu menjadi luntur dia. Jadi dia dapat masuk ke celah-celah yang sangat rapat gitu. Itu kemampuan dari si leukosit. Kalau fagositosis itu kemampuan untuk memakan, ya. Kalau amilosit ini kemampuan sel untuk bergerak. Oke, kalau leukositosis ini tingginya kadar atau jumlah dari sel darah putih tinggi, ya. Kalau endositosis yang sebelumnya dijelaskan bagaimana cara memakan. Jadi ini ada hubungannya dengan fagosit. Gitu. Oke, lanjut ke nomor 14 ya. Ciri sel darah pada manusia. 1, bentuknya bulat lengkap. Yang kedua, tidak berinti. Yang ketiga, setiap 1 mm kubik mengandung 6.000 sampai 9.000. Yang keempat, mengandung hemoglobin atau Hb, ya. Lalu yang kelima, mempunyai inti. Yang termasuk ciri sel darah merah. Sel darah merah ini khususnya sel darah merah manusia lah ya. Nah, yang termasuk ciri dari sel darah merah manusia adalah bentuknya bulat benar, tidak berinti benar, dan mengandung Hb 1, 2, dan 4. Jadi jawabannya yang A. Kalau yang berinti ini sel darah putih ya, atau sel yang lainnya itu biasanya mengandung inti. Ya, leukosit atau yang lainnya itu mengandung inti. Atau sel lainnya ya. Tapi kalau untuk sel darah merah itu tidak berinti. Terus ini juga untuk ciri dari leukosit. Oke. Kenapa sel darah merah tidak mempunyai inti? Karena berkaitan dengan fungsinya. Fungsi sel darah merah itu sangat berat. Dia harus mengangkut nutrisi, harus mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Maka dari itu dia butuh luas permukaan yang berlebih untuk menampung zat-zat tersebut sehingga bisa melakukan fungsinya dengan baik. Oke, nomor 15 ya.
perhatikan tabel golongan darah. Ini jadi ada 5, terus disimbolkan oleh P, Q, R, S, T. Terus di sini ada aglutinogen atau antigen dan aglutinin atau antibodinya ya. Seorang yang memiliki golongan darah 0 yaitu yang P, Q, R atau T ya. Kita lihat, kita cek satu-satu ya. Golongan darah P, antigen atau aglutinogennya A, aglutininnya atau antibodinya beta. Ya, ini kalau aglutinogen atau antigennya A itu adalah golongan darah A. Ya. Kalau yang B dan aglutininnya alfa ini adalah golongan darah B. Kalau A dan B tapi tidak mempunyai aglutinin ini adalah golongan darah AB. Ya. Kalau yang S, A dan alfa ini enggak ada. Ya, ini ngarang. Oke, itu dia nggak ada. Kalau yang 5 dia tidak mempunyai antigen tapi mempunyai aglutinin alfa dan beta, ini golongan darah 0. Berarti jawabannya yang T, berarti jawabannya ya. Oke, untuk materi kali ini atau soal untuk semester 1 selesai ya. Jadi nanti adik-adik di rumah ditonton, dibaca lagi sambil cari soal-soal yang lain ya, supaya nanti nilainya semakin bagus gitu. Nanti sampai bertemu di part 2 ya untuk soal semester yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.